Tahu LRT Jakarta? Atau Taman Ismail Marzuki? Nah, ini nih yang berperan banyak buat membangun infrastrukturnya. Ini dia, Jakpro atau Jakarta Propertindo. Mau tahu lebih lengkap ya? Kita ngobrol-ngobrol bareng sama yang Langsung aja yuk. Let's go. Kakak, mau ketemu Pak Iwan? Sudah ditunggu di dalam. Ya, terima kasih. Terima Kak. kasih. Let's go. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Di aja. kita lagi di luar nih sekarang Iya, ya. kita sedang di luar. Ini udah jelas lah ya. Kelihatan ya? Jakpro. Jakpro. Di kantor Jakpro. Ini narasumber kita langsung direktur utamanya Jakpro, Pak Iwan Tauin. Terima kasih udah menyempatkan kita datang ke sini ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Iwan Tauin. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu dong kepada PT Jakpro. buat Pak Betul, karena Jakpro. sedang ulang tahun ke-24. Ke-24. Ya, di tanggal Selamat ulang 15 tahun ya, Pak. Desember ini. Terima kasih. Maaf cuma bisa ngasih pertanyaan. Iya, kita justru nanya-nanya. Bukan bawa hadiah ya. Benar. Oke, ini mungkin mau langsung aja kita bertanya soal PT Jakpro gitu ya. Iya, kenalan dulu ya. Iya, kita kenalan dulu. Nah, mungkin langsung aja gitu ya Pak, kita Ya. mau ngobrol. Nah, kita mau lebih kenal dulu dengan PT Jakpro begitu ya. Nah, mungkin dimulai dari, kan Jakarta ini sudah tidak lagi menjadi ibu kota gitu ya. Sudah pasca IKN juga. Nah, sebenarnya tetap akan terus bertransformasi gitu kan, menjadi lebih modern dan juga berkelanjutan gitu. Nah, pilar utamanya juga ada di Jakpro gitu Pak Tirto. Jadi sebagai pembangun juga, sebagai pengelola juga gitu ya, berbagai BUMD. proyeknya infrastruktur gitu. Nah, sebenarnya prinsip utamanya dari PT Jakpro itu apa sih Pak? Ya, makasih Mbak dan Mas Tirto. Jadi pertama-tama terima kasih atas kesempatannya di podcast ini, dan juga memang Jakpro sekarang lagi memasuki usia 24 tahun ya. Itu kan kalau kita itu disebut memasuki sudah matang-matangnya lah, dewasa gitu ya. Dewasa. Perlu kita ketahui bahwa Jakpro ini adalah badan usaha milik daerah. Jadi ini adalah salah satu dari 13 BUMD yang ada di Jakarta. Jakpro adalah salah satu BUMD-nya, di mana pemegang sahamnya tentunya adalah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tentunya dalam melaksanakan tugasnya atau mengemban amanahnya sebagai badan usaha milik daerah, tentunya tidak lepas dari bagaimana mensukseskan program-program Pemprov DKI sendiri itu, dan juga bagaimana membangun Jakarta sembari mereka menjalankan kodratnya sebagai badan usaha atau korporasi. Jadi itu harus seimbang dilakukan. Nah, Jakpro ini memang lahir 24 tahun yang lalu, kemudian sekarang terus berjalan dengan beberapa kegiatan-kegiatan korporasi, bisnis, dan penugasan dari Pemprov DKI. Dan juga kita ada 7 anak usaha, anak perusahaan, di mana 7 anak usaha ini tentunya bergerak di bidang masing-masing, mulai dari konsultan, infrastruktur telekomunikasi, utilitas, energi, sampai dengan renewable energy. Itu yang ada sekarang. Jadi tentunya juga Jakpro dalam menjalankan kodratnya sebagai badan usaha atau korporasi milik daerah, tentunya terus melakukan strategi pengembangan bisnis untuk mengimbangi berkembangnya bisnis, atau bagaimana Jakarta ini, apalagi nanti ke depan Jakarta akan menjadi kota global yang seperti disampaikan Mbak tadi. Kita sama-sama ketahui bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi tetap menjadi daerah khusus Jakarta. Tentunya tantangannya akan menjadi berbeda. Orientasi pembangunannya juga akan mau tidak mau harus mengimbangi perkembangan zaman yang ada. Jadi Jakpro sebagai badan usaha itu harus selalu siap dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembangunan bagi Pemprov DKI Jakarta, dan juga sebagai badan usaha bisnis secara profesional. Okay. Kalau kan tadi seperti disebutin ya BUMD gitu, berarti sering
harusnya selalu mungkin ya koordinasi sama pihak Pemprov Jakarta. Ya. Nah itu gimana sih koordinasinya buat memetakan proyek-proyek prioritas gitu, Ya. kebutuhan masyarakat Jakarta? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, Jakpro sebagai badan usaha milik daerah dalam melaksanakan bisnisnya atau berkegiatan secara korporasi itu tidak lepas dari pengawasan dan monitoring pemegang saham, dalam hal ini Pemprov DKI. Nah, prosesnya atau sistem monitoringnya atau pengawasannya itu sudah ditetapkan seperti apa, sudah ada SOP-nya. Kami melaporkan secara rutin, kemudian di Pemprov DKI sendiri ada badan yang merupakan pembina kami, namanya BPBUMD. Melalui badan itulah kami melakukan proses komunikasi, konsultasi, diskusi, bagaimana mengembangkan BUMD ini atau Jakpro ini ke depan lebih maju lagi, kemudian tantangan-tantangan atau dinamika-dinamika yang ada di DKI Jakarta ini terus kita lakukan bersama, konsultasi, diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini BPBUMD. Nah, proses-proses itulah yang membuat kami kemudian menjadi lebih matang dalam mengembangkan tugas atau mengembangkan Jakpro ini dalam konteksnya sebagai badan usaha milik daerah. Bagaimana program-program Pemprov DKI itu ke depan atau yang long term atau mungkin yang short term itu semuanya kita lakukan secara kontinuitas, secara sustain untuk kemudian orang bisa melihat bahwa kehadiran Jakpro di DKI Jakarta ini benar-benar fully support untuk membangun atau mengembangkan DKI Jakarta ini tentunya, khususnya untuk mensejahterakan atau membuat warga Jakarta lebih nyaman. Membangun, merawat, sama Iya. mengembangkan juga ya, Pak? Betul. Tadi kan udah 24 tahun juga Iya. ya, berarti udah beberapa kali ganti kepemimpinan atau pemerintah gitu kan. Oh, okay. Nah, itu gimana sih dampak, kerasa nggak sih dampak perbedaannya gitu setiap kali ganti kepemerintahan untuk koordinasi gitu? Ya, kalau dampaknya pasti bukan dampak dalam artian plus atau minus gitu, tidak. Tetapi itu tadi tugas kami sebagai badan usaha tentunya mensupport program-program Pemprov DKI Jakarta. Nah, program-program kan itu disusun oleh pemimpin yang berada pada saat itu. Kemudian diturunkan ke dinas-dinasnya seperti apa nanti pengembangan infrastrukturnya, transportasinya, dan lain-lain gitu ya. Terus, tentunya tujuannya semua satu adalah membangun warga Jakarta, mensejahterakan warga Jakarta gitu ya. Nah, disitulah posisinya BUMD kami ini atau Jakpro ini, bagaimana kami bisa harus siap. Tidak ada kata-kata tidak ada toleransi atau tidak ada kata-kata lain. Itu adalah bagaimana kami terus bisa harus siap mensupport program-program apapun itu. Nah, menerjemahkan program itu kemudian masuk ke dalam proyek infrastruktur atau transportasi atau apapun itu tugas kami, sehingga memastikan bahwa program ini bisa berjalan langsung, kemudian bisa dinikmati oleh warga Jakarta itu sendiri. Tapi kemudian tantangan atau dinamikanya pasca IKN ini seperti apa sih Pak kalau dari Jakpro melihatnya? Ya, tantangan pasti ada. Jadi bagaimana kemudian kami, kalau istilah yang sekarang berkembang itu Jakarta menjadi global city. Nah, indikator menjadi kota global itu kan sudah jelas ada beberapa poin. Salah satunya mungkin bagaimana semua program itu bisa lebih berkesinambungan, jadi lebih ke sustainability-nya. Kemudian aksesibilitasnya, di situ berarti kan hubungannya dengan transportasi dan infrastruktur. Nah, disitulah peran kami yang seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian kami melihat tantangan itu kemudian menjadi pemicu kami untuk bisa lebih berinovasi, kemudian improvisasi, sehingga ini semua bisa berjalan lancar, kemudian bisa terimplementasikan, bisa diwujudkan di kota Jakarta ini. Nah, sebagai itu tadi yang Mbak tanyakan bahwa tantangan dengan berubahnya status Jakarta ini tentunya kan masyarakat global atau masyarakat luar pun itu melihat Jakarta menjadi benar-benar, bisa jadi mereka melihat bahwa ini Jakarta benar-benar menjadi kota bisnis gitu ya. Jadi mereka akan datang di sini dengan membawa tujuan yang mungkin lebih menantang atau lebih berorientasi bisnis dan lain-lain gitu kan. Nah, kami tentunya berhadapan dengan situasi itu harus siap, sehingga kami Jakpro di internalnya sendiri kami harus mempersiapkan kompetensi SDM yang ada di dalam, sehingga menjadi counterpart bagi investor-investor atau pihak-pihak global yang akan datang sini, kita bisa imbangi, kita bisa seimbang sehingga mewujudkan satu kolaborasi yang
itu tadi mendukung kota Jakarta menjadi kota global. Jadi dimulai dari internalnya dulu ya. Iya Iya. benar. Dari tadi kita ngomonginnya mungkin bahasanya kayak gimana gitu. Iya, Tapi iya. sebenarnya apa sih produk Jakpro? Ya. Oke. Yang terkenal kan mungkin Iya, aku tahu sering dengar JIS ya, ya. JIS ada Iya. MRT Jakarta Iya, dan terus- revitalisasi Taman Ismail Ismail Marzuki. Marzuki. Nah, ini boleh sedikit ceritain nggak sih gimana proyek-proyek ini bisa berdampak gitu sama Iya. aspek warga Jakarta? Ya, tadi kan sudah disebut ada beberapa penugasan besar ya, diantaranya LRT Jakarta, transportasi modern railway gitu, kemudian Taman Ismail Marzuki, Jakarta International Stadium, kemudian Jakarta International Velodrome gitu ya. Iya. Nah ini kan kalau lihat infrastruktur atau fasilitas ini kan semuanya merupakan satu fasilitas yang kalau kita bisa lihat sangat spesial, sangat spesifik. Jadi di samping merupakan suatu fasilitas publik dan juga di situ kita bisa lihat bukan benar-benar pure fasilitas komersial kan sebenarnya. Jadi itu salah satu tantangan bagi Jakpro, bagaimana kemudian fasilitas atau produk penugasan ini Jakpro bisa mengimbangi dengan aktivitas komersialisasinya sehingga dalam proses pengelolaannya atau operasionalnya itu bisa menjadi seimbang. Bukan berarti kami mengkomersialkan apapun itu, tidak, tetapi tujuan kami kan bagaimana kemudian kegiatan di sana bisa berimbang antara operation dan maintenance-nya gitu ya, itu yang kami lakukan. Kemudian bagaimana juga fasilitas-fasilitas ini, stadium, velodrome, LRT itu bisa benar-benar berfungsi sempurna bagi atau melayani masyarakat Jakarta. Jadi kalau kita lihat LRT itu adalah transportasi kereta modern yang sekarang sudah beroperasi dari Kelapa Gading, Pegangsaan 2 sampai dengan Velodrome Rawamangun. Sudah 5 tahun gitu ya. Kemudian sekarang kami lagi membangun jaringannya yang baru, Velodrome sampai dengan Manggarai. Nah total nanti akan melayani warga Jakarta ini di tahun 2026 itu 12,2 km. Nah, kemudian stadium Jakarta International Stadium itu sama-sama kita teman-teman tahu itu adalah satu stadium yang terbesar bukan hanya Jakarta tapi di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, di mana kegiatan yang ada di sana kan selain sport juga entertainment ya, sportainment gitu kan sekarang lagi berkembang. Betul. Itu terus kita maintain supaya benar-benar masyarakat Jakarta bisa merasakan kehadiran fasilitas itu juga di Taman Ismail Marzuki. Kalau Taman Ismail Marzuki ini tentunya kami berkomitmen menjaga marwah kesenian dan kebudayaan yang ada di Jakarta ini, terutama di Taman Ismail Marzuki. Kita tahu Taman Ismail Marzuki ini suatu ikon landmark yang ada di Jakarta, di Cikini atau di Jakarta Pusat, di mana orang Jakarta bahkan Indonesia sudah mengetahui bahwa begitu bicara tim Taman Ismail Marzuki itu berarti hubungannya sama kesenian dan kebudayaan. Nah itu kita harus menjaga marwah itu, sembari Jakpro tentunya memaintain fasilitas ini benar-benar bisa kemudian tidak hanya kegiatan lokal atau domestik aja, tetapi kegiatan internasional yang berhubungan dengan seni dan budaya itu bisa berlangsung di sana. Itu yang terus kami kembangkan, dan juga fasilitas olahraga velodrome itu terus kita bagaimana kemudian ini bisa tidak hanya menjadi fasilitas olahraga sepeda, tetapi bisa menjadi MICE atau fasilitas entertainment dan lain-lain itu bisa berlangsung di sana. Jadi beberapa aset-aset ini atau venue-venue ini, kita sebutnya venue, itu bisa bersinergi dalam satu kegiatan yang kolaboratif. Itu yang terus kami kembangkan sehingga Jakpro tidak kemudian hanya sebagai pengelola, tetapi bisa menginisiasi satu trigger atau hadirnya satu kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa bersifat global, sehingga tidak kemudian kegiatan itu hanya orang datang, tetapi menjadi destinasi event bagi kota Jakarta. Ini mungkin ada pertanyaan tapi lebih ke unek-unek sih Pak sebenarnya nih. Sebagai kita anak muda gitu ya. Tahu tadi kan disebut juga JIS. Kita tahu JIS itu tidak hanya sebagai stadion, tapi juga sekarang sering banget dipakai konser gitu. Mungkin salah satu masalahnya yang masih banyak sekali digaungkan gitu ya. Iya, keluhan masyarakat apalagi kita gitu adalah transportasi yang susah gitu kan, akses transportasinya, kemudian juga jaraknya gitu yang jauh. Nah, kalau dari Jakpro apakah ada pengembangan ke depannya terkait masalah itu? Ya tentunya
Jakpro dalam mengembangkan fasilitas itu tidak akan bisa dengan menjalankan itu sendiri. Jakpro harus berkolaborasi dengan komunitas, kemudian stakeholders yang ada di sana. Kalau JIS itu adalah berada di Jakarta Utara, kita bagaimana kemudian merangkul, membangun satu ekosistem, sehingga harapan kami selain stadium di JIS ini kan ada GBK kan, kita bisa membangun mindset atau image orang Jakarta, orang Indonesia atau global bisa berpikir seperti ini. Ya kalau kalian mau ke GBK harus seperti ini, kalian mau ke JIS ya harus seperti ini, ya kan? Tidak mungkin apa yang kita lakukan di GBK itu sama persis yang jadi ya itu yang harus kita bangun. Tetapi kami kemudian tidak tinggal diam, hanya kemudian membuat ya JIS ya seperti itu terus. Tentunya ada pengembangan, elaborasi yang kami lakukan, terutama aksesibilitasnya, kemudian fasilitas parking itu terus kami kembangkan bekerja sama dengan stakeholders yang ada di sekitar sana, Dishub, kemudian pengelola jalan tol dan lain-lain. Jadi nanti sama-sama kita ketahui nanti ada akses tol sendiri atau pintu gate tol sendiri untuk JIS. Kemudian kami akan membangun fasilitas parkir juga, tapi tidak kemudian hanya hadir sebagai tempat parkir. Tentunya itu harus menjadi mixed use di sana. Ada kegiatan lain, apakah komersialisasi F&B, kemudian ada MICE-nya juga di sana. Itu terus kami olah konsepnya sehingga Jakpro menghadirkan satu fasilitas tidak hanya based on keluhan, tetapi menjadi solusi. Ya, jadi tidak hanya orang keluhan susah parkirnya, ya kemudian kita menghadirkan parkir selesai. Tidak, pasti akan muncul lagi dinamika-dinamika lain. Nah, itulah. Ya, jadi harus yang kita tuangkan itu adalah pemikiran sustainability-nya, sehingga orang bisa merasakan tumbuhnya JIS dan kawasan yang ada di situ mengimbangi dinamika atau kebutuhan masyarakat atau warga Jakarta. Seperti itu. Begitu juga venue-venue lain seperti velodrome, Taman Ismail Marzuki. Jadi memang kita harus membangun ekosistemnya di sana, di setiap venue itu, sehingga orang berpikir, oh besok konser ini ada di JIS, apa yang harus saya persiapkan? Ya jadi gitu. Jadi di kota-kota luar, kota-kota global pun di US atau di Eropa atau apa, itu orang rela jalan untuk menuju ke venue-nya dan mereka menikmati. Nah, tinggal bagaimana experience itu kita bangun sehingga orang nanti mau ke JIS, mau ke velodrome, meskipun dia parkir di mana, kemudian dia jalan, dia bisa menikmati proses itu, kemudian pulang dengan nyaman gitu ya. Seperti itu. Tadi dari beberapa venue-venue ya kayak LRT, kemudian JIS, Taman Ismail Marzuki sama velodrome ya dengan kelebihan masing-masing. Kira-kira yang jadi terfavorit dari Pak Iwan sendiri penasaran. Apa sih? Ini alasannya juga apa kira-kira? Tidak, sebenarnya bukan. Kalau bicara fasilitas seperti itu, venue itu bukan favoritnya yang kita lihat, tapi kemudian kita bisa lihat mana sih yang kemudian bisa memberikan peran yang lebih. Jadi membangun. Sebenarnya gini nih. Kita diberi petugasan untuk membangun venue atau fasilitas publik seperti ini, itu adalah tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian berdampak di sekitar situ. Bukan Jakarta udah pasti, tapi di kawasan itu kemudian bangkitan bisnisnya, bangkitan ekonomi yang ada di sana, merubah pola atau karakter warga sekitar sana gitu kan. Itu yang kita lihat. Jadi kalau bagi saya melihatnya dari situ. Jadi mana sih venue ini yang kemudian begitu dia aktif di situ, di titik itu, bagaimana sih pengaruhnya kemudian di masyarakat berubah akibat dari ada itu. Tentunya berubah ke arah positif ya. Mereka mau kemudian kalau velodrome mereka mau berolahraga akhirnya pagi sore di situ gitu ya. Jadi hidup lah. Jadi hidup. Iya, daily activity yang positif tentunya bisa terjadi di venue itu. Betul. Itu yang kita lihat. Nah, tapi kalau bicara tantangannya juga kan beda-beda nih. Membangun velodrome bagaimana, kemudian membangun JIS itu bagaimana, membangun LRT mana. Tantangannya tentu beda. Dinamikanya beda. Nah, itulah menjadi sehingga mematangkan Jakpro sendiri dan SDM yang ada di Jakpro menjadi lebih siap tentunya dalam mendukung pembangunan DKI Jakarta. Jadi kalau bicara bilang mana yang favorit, semuanya favorit sebenarnya, karena semua memberikan dampak sampai saat ini ya bagi DKI Jakarta. Bisa orang nyebut-nyebut
nanti ada konser apa di Velodrome, ada pertandingan apa di JIS, ada konser apa di JIS gitu ya. Itu kemudian terbangun terus sehingga brandnya akan menjadi lebih kuat nanti ke depan. Oke, itu seperti yang disampaikan tadi sebenarnya, bagaimana terus berinovasi gitu ya, Ya. biar orang-orang tuh tertarik untuk datang gitu, Benar. tidak hanya memasalahkan soal aksesibilitasnya doang gitu. Nah tapi memasuki era digital ini Pak gitu ya, di era teknologi ini, dari Jakpro nih bagaimana nih mengadopsi prinsip pengembangan teknologi untuk mungkin smart city ke depannya gitu. Proyek-proyek mendatang. Iya. Ya, tentunya Jakpro berkomitmen ya, itu tadi seperti yang sampaikan di depan bahwa memasuki atau berhadapan dengan tantangan era globalisasi sekarang, apalagi Jakarta komitmen untuk lebih kuat menjadi kota global gitu ya. Tentunya kami Jakpro harus siap dengan itu, konsekuensi itu. Salah satunya itu tadi budaya baru, kemudian itu tadi digitalisasi. Nah, dari aspek atau konteksnya digitalisasi ini ya kami Jakpro itu sudah siap. Sekarang kami lagi menyusun bagaimana setiap venue ini, misal kalau kita bicara tentang venue ini kemudian dalam proses pengelolaannya, proses marketingnya, maintenance-nya itu sudah kita digitalkan seperti itu. Nah itu sekarang kita sudah bertahap menyiapkan itu, dan juga bukan cuma dari sisi teknis, dari sisi non teknisnya atau bagaimana dokumen-dokumen di sana itu kemudian diolah dengan menggunakan sistem digitalisasi. Jadi menjadi satu digitalisasi itu menjadi satu solusi di dalam pengelolaan venue-venue ini. Itu yang kami terapkan menjadi mindset. Jadi itu juga akhirnya menjaga proses manajerial atau manajemen yang ada di sana itu benar-benar akuntabel. Jadi tidak kemudian penyalahgunaan atau penyelewenggan macam-macam dengan kita membangun sistem digitalisasi itu lebih terjaga akuntabelnya dan juga sistemnya lebih proven. Ya, itu yang kami ini. Kemudian tentunya tidak kemudian digitalisasi ini kita terapkan ya benar-benar orientasinya ke dalam gitu, tidak, tapi bagaimana ini kemudian terbuka, kemudian dia bisa sistem yang kita bangun ini kemudian bisa berkomunikasi dengan sistem yang ada di luar gitu ya. Jadi kalau ya contoh kecil kalau di JIS nanti ke depan ada IO yang kemudian membawa, tentunya mereka biasanya membawa juga sistem yang mereka punya gitu ya, baik itu sistem ticketing, kemudian crowd management dan lain-lain gitu, atau mungkin nanti ke depan ada sistem advertising atau periklanan dan lain-lain, itu bisa kawin dengan sistem yang kami sudah siapkan. Jadi dengan mudahnya kita kemudian berkomunikasi atau bertransaksi dan kerjasama dengan pihak eksternal, begitu, apakah itu IO, customer atau lain-lain, itu tentunya dalam satu sistem digital ini tentunya itu kan menjadi lebih rapi, kemudian lebih aman, dan ya itu tadi lebih akuntabel jadinya, seperti itu. Kalau gimana sih di bagian cara kerja internal dan manajemen asetnya itu mengadopsi teknologinya seperti apa sih? Ya, pertama berangkat dari ya Jakpro ini sebagai salah satunya ininya kan properti ya. Dari dulu itu Jakpro memiliki banyak aset, beberapa aset. Nah, tantangan pertama adalah bagaimana kemudian aset-aset ini yang ada di Jakpro itu bisa termanage lebih baik dan lebih sustain ke depan. Akhirnya kami bagaimana kemudian mempersiapkan digitalisasi aset manajemen ini, ya. Kemudian turun lagi, berkembang lagi, bagaimana kemudian saat setiap Jakpro menerima penugasan membangun infrastruktur dan lain-lain, dari level perencanaan sampai dengan pengelolaan itu sudah kita digitalkan gitu ya. Jadi pada saat mereka contoh misal di setiap proyek itu ada BIM namanya, Building Information Modeling. Nah di situ kan semua data perencanaannya, data konstruksinya, kemudian sampai dengan asetnya dalam itu sudah terintegrasi. Sudah terregister dalam satu sistem digital ini. Nah itu memudahkan kemudian pada saat proyek ini selesai kemudian diregistrasi menjadi satu aset
itu jadinya lebih mudah. Tidak kemudian kita bolak-balik nyari data, dokumen dan lain-lain. Karena sudah ada dalam satu sistem, tinggal kemudian kita klik nomor registernya, nomor code-nya itu langsung bisa keluar. Dan juga bisa termaintain dari proses dari aspek kegiatan maintenance-nya. Mana sih nanti part dari bangunan ini yang mungkin sudah sudah masanya untuk diganti atau diperbaiki, itu semua akan kebaca di sana. Nah, itu yang kita bangun sekarang. Jadi ke depan siapapun nanti pengelolanya, siapapun nanti pengurusnya, itu dengan mudahnya dia bisa mengembangkan atau menjaga fasilitas ini tetap bisa berfungsi dengan sempurna. Yang jadi lebih mudah juga ya. Iya. Tapi sebetulnya kemudian seberapa penting sih Pak manajemen aset itu dan implementasinya di lapangan itu seperti apa? Itu sangat penting bagi kami, perusahaan Jakpro atau perusahaan properti seperti ini gitu ya. Itu kan harus menunjukkan komitmen kami, kemudian menjaga aset ini, tidak kemudian hilang begitu aja, kemudian tidak terregister atau mana. Itu salah satunya gitu. Karena kan kita harus mempertanggungjawabkan nih bagaimana mulai menjaga, mengelola, memelihara gitu ya. Itu yang kita ini kan asetnya. Sehingga dengan digitalisasi ini benar-benar sangat membantu. Dan juga tidak hanya dari situ, dari sistem keuangan pun, sistem dokumennya itu semua kita digitalisasi dan terintegrasi antara satu sistem dengan sistem lain. Jadi tidak kemudian kita sedikit-sedikit bikin aplikasi, jadi kayak ternak aplikasi gitu ya, enggak. Tapi bagaimana kami membangun platform atau sistem yang benar-benar terintegrasi. Semua bisa bekerja dalam satu sistem, satu platform ini, dan semua bisa terakomodir, terfasilitasi dan berkesinambungan. Jadi besok-besok kemudian muncul fasilitas baru atau apa harus dikembangkan dan lain-lain. Nah itu kan dengan mudahnya itu bisa dilakukan. Jadi membuat nanti manajemen pun bisa terus sustain. Jadi simpelnya satu tapi bisa terintegrasi dengan semuanya, tidak perlu aplikasi satu-satu terpisah gitu ya. Nah, kalau dari segi manajemen itu kira-kira potensi yang dimiliki Jakarta itu seperti apa sih? Maksudnya, manajemen potensi yang dimiliki sama Jakpro yang itunya. Terkait dengan digital aset-asetnya. Oke. Nah, kalau bicara aset di Jakpro itu kan kriterianya ada beberapa ya. Ada berupa tanah, ada bangunan, ada juga bergerak seperti kereta. Kereta itu kan ya. Jadi dari karakteristik aset ini di dalam sistem yang kami bangun itu sudah terinventaris berdasarkan kategorinya. Jadi karena dari kategori ini kan tentunya karakternya beda-beda. Bagaimana mentreatmentnya, memaintainnya itu kan semuanya beda. SOP-nya kami bentuk, kami susun SOP untuk bagaimana mengelola, menjaga, dan memelihara itu juga kami susun berdasarkan kriteria atau karakter aset ini. Nah itu yang kemudian. Tetapi ada aset-aset yang kemudian berkembang. Seperti lahan gitu ya, dari tadi mungkin kosong, kemudian besok kita bekerja sama dengan investor, kita kembangkan, berubah menjadi bangunan rumah sakit, pasar atau mall gitu kan. Nah itu ya, kemudian itu akan dari sistem aset manajemennya kan juga akhirnya akan berubah dan berkembang. Nah disitulah yang terus kami lakukan. Nah, yang kita bangun platform ini yaitu bagaimana mengantisipasi dinamika itu, proses itu supaya terus mendukung. Dan memungkinkan bahwa sistem ini juga menjadi trigger nanti bahwa ternyata tim pengembangan bisnis dan tim aset itu harus duduk bareng untuk kemudian muncul pemikiran baru. Oh ternyata ini bisa dibuat seperti ini fasilitasnya, bisa ditambahkan ini. Jadi bicara pengembangan bisnis, triggernya itu bukan cuma kemudian dianalisa di meja atau di pengembangan bisnis, tetapi di proses operasional dan maintenance-nya juga itu bisa menjadi trigger. Kemudian kita berpikir, oh kita bisa membangun ini di sini, fasilitas ini kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, itu dinamika itu. Jadi itulah yang kita bangun dengan sistem yang kita susun ini sekarang. Tapi itu terkait dengan improvisasinya juga, bagaimana kalau dari Jakpro Pak? Improvisasi manajemen aset gitu. Oh iya, itu yang tadi yang saya sampaikan dari awal itu adalah proses improve-nya, proses improvisasi yang kami lakukan. Kenapa kami kemudian berpikir harus segera berimprove itu, yaitu tadi tantangan apalagi kalau bicara konteks yang sekarang Jakarta sedang
mematangkan diri untuk menjadi benar-benar menjadi kota global gitu ya. Nah tentunya kalau konteksnya dengan aset itu ya pasti bagaimana kemudian pihak-pihak investor-investor luar yang mau masuk mau mengkerjasamakan tertarik dengan aset kami atau apakah itu lahan kami atau apapun itu, kita sudah punya aturannya dan secara bisnis mereka langsung yakin bahwa ya ini kalau saya bekerja sama dengan Jakpro mestinya lebih baik karena semuanya sudah siap. Nah itu yang kami bangun sekarang. Jadi mereka melihat image itu akhirnya lebih percaya dalam minatnya mereka untuk berinvestasi dan bekerja sama membangun provinsi DKI Jakarta. Nah tadi terus kan Jakpro juga kalau sama pemerintah pasti berkolaborasi lah ya. Pasti. Nah kalau dengan sektor swasta gitu dan mungkin masyarakat sendiri ya itu ada kolaborasi juga nggak sih Pak? Pasti. Jadi pertama setiap Jakpro membangun fasilitas terutama di DKI Jakarta untuk apalagi itu penugasan gitu ya. Yang kami pikirkan bukan hanya menyelesaikan proyek itu kemudian bisa berjalan tapi bagaimana kemudian kami bisa menjaga dampaknya terhadap sosial dan environment lingkungan sekitarnya. Bukan hanya masa dari saat perencanaan pun sampai dengan selesainya. Jadi kita bisa merangkul mereka dalam proses pembangunannya. Kemudian pada saat pengelolaan pun kita bisa buka peluang mereka bisa terlibat di dalam proses pengelolaan fasilitas itu. Itu kita sudah lakukan. Jadi sosialisasi, kemudian bagaimana keterlibatannya masyarakat sekitar itu terus dilakukan oleh Jakpro, mendahulukan masyarakat sekitar, masyarakat lokal untuk terlibat. Itu kan membangkitkan bagaimana mereka bisa merasa memiliki fasilitas itu, mereka bisa menjaga. Kami bisa menyiapkan security sebanyak-banyaknya, tetapi dengan melibatkan masyarakat sekitar, akhirnya fasilitas itu bisa terjaga dengan baik. Ya, bersama-sama mereka jaga, mereka berkegiatan di sana, aktivitas sehari-hari bisa lakukan aktivitas positif gitu ya. Itu terus kita bangun dan sekarang berjalan. Ya. Kemudian dampak lainnya itu juga kita ini tentunya kehadiran itu seperti yang saya bilang dari awal tadi, munculnya fasilitas yang dibangun oleh Jakpro di beberapa titik di Jakarta akhirnya merubah karakter bisnis yang ada di sana. Jadi kemudian memancing masyarakat sekitar itu, mereka melakukan kegiatan bisnis yang mungkin mereka tidak pernah lakukan sebelumnya. Dengan adanya itu mereka terinspirasi, saya harus begini, saya harus buka gini. Jadinya itu yang kita lakukan. Nah itulah salah satu dampak sebenarnya. Jadi dampak dari fasilitas yang kita bangun ini atau penugasan ini sebenarnya tidak kemudian hanya bicara angka, tetapi juga bagaimana dampak dari selain keekonomian itu gitu ya. Ada dampak-dampak lain. Merubah karakter masyarakat Jakarta itu menjadi tujuan utama juga. Tadi dari kolaborasi itu kan tadi ada swasta, pemerintah sama masyarakat. Itu mungkin kolaborasinya ada kesulitan nggak sih? Mungkin ada yang merasa dirugikan, ada yang nggak setuju, mungkin ada kesulitan nggak? Jadi sinergi atau kolaborasi dengan pihak swasta atau pihak di luar lah, pihak eksternal gitu. Selain kami menyusun satu SOP, tentunya itu sebagai korporasi ya, juga tentunya kita melakukan improvisasi dalam hal bagaimana memancing mereka gitu tadi bisa percaya dengan kita. Jadi kita buka semua peluang siapapun pihak swasta yang benar-benar pengen bermitra atau pengen bersinergi dengan kami Jakpro dengan mengikuti aturan-aturan yang tentunya kami sebagai korporasi itu sesuai dengan tata kelola yang benar gitu ya. Itu kami buka bagaimana saya kira skema-skemanya sudah jelas ya. Kemitraan antara badan usaha milik daerah atau milik negara, BUMD atau BUMN dengan pihak swasta itu jelas tuh skema-skemanya. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Kita buka skema-skema apa yang kita bisa kerjasama tergantung objeknya sebenarnya. Jadi kalau transportasi mereka lebih luas lagi. Apakah itu ada istilahnya PPP atau KPBU itu kita buka semua. Mereka bisa memiliki peluang yang sama, peluang yang besar untuk kemudian bersinergi dengan badan usaha atau BUMD kami Jakpro ini. Tidak ada batasan, Selama mereka benar-benar juga datang dengan
tentunya dengan niat yang benar, niat yang baik, dan kemudian kita sama-sama menyepakati melakukan bisnis ini dengan tata kelola yang benar, dengan tujuan utama bagaimana membangun Jakarta tentunya kemudian bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Gitu. Oke, luar biasa ya. Iya, kalau tujuannya membangun Jakarta pasti gampang lah ya kolaborasi. Iya, dan itu juga akhirnya menjadi trigger nih bagi kami dan Pemprov untuk kemudian biasanya kan kebijakan-kebijakan kan kemudian lahir dari kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu ya. Nah, kalau biasanya kan inisiatif-inisiatif dari pihak swasta kan lebih luas mereka, karena apalagi yang dari luar ya, pihak-pihak global datang luar, dia mungkin lebih kreatif. Kita bisa bikin ini, mungkin tadinya kita tidak kepikiran bahwa ini bisa dilakukan atau bisa membangun bisnis seperti ini. Mereka datang menjelaskan, oh ternyata bisa seperti ini. Itulah sehingga kami sebagai badan usaha kan harus kemudian kembali berkomunikasi dengan Pemprov. Wah, sepertinya ada sesuatu yang baru nih bisa kita lakukan. Nah, Pemprov sebagai pemerintah daerah tentunya mendukungnya dengan regulasi, kebijakan untuk kemudian ini bisa berjalan sukses dan sempurna. Oke. Nah, tapi Pak, meskipun sekarang Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota gitu ya, tetap akan menjadi kota dengan pusat perekonomian gitu kan, pusat bisnis juga tadi sudah disebut gitu. Tantangan terbesarnya adalah juga soal urbanisasi gitu kan ke depannya. Itu dari Jakpro bagaimana sih menanggapi permasalahan urbanisasi ini? Oke, jadi begini. Nah, urbanisasi itu kan apalagi kota besar kayak Jakarta tidak bisa dihindari gitu. Pasti kan itu menjadi beberapa pihak, beberapa orang di luar Jawa, di luar Jakarta itu masih berpikir seperti itu ya. Saya akan masuk ke Jakarta bisa sukses dan lain-lain karena di sini lebih banyak pilihan dan lain gitu ya. Itu kita tidak bisa. Nah, tantangan bagi kami adalah kemudian bagaimana menyiapkan sistem atau manajemen yang benar untuk kemudian jika mereka mau datang, mereka mau masuk ke Jakpro, bekerja di sini itu ininya jelas gitu ya, prosedurnya jelas. Kemudian dari pihak Pemprov tentunya memiliki kebijakan atau regulasi yang benar atau yang tepat untuk kemudian menjadi tolak ukur bagi mereka yang mau datang, menjadi parameter. Jadi apa yang mereka harus siapkan begitu masuk ke Jakarta? Tidak kemudian datang kemudian sembrau kerjanya tidak jelas gitu ya. Nah, dia harus sadar, oh saya harus siapkan ini. Kapasitas saya harus seperti ini, kemudian masuk ke Jakarta bekerja sebagai profesional. Kami sebagai badan usaha yang eksis di Jakarta tentunya dapat dengan mudahnya melibatkan mereka di dalam kegiatan korporasi ini. Ya itu tentunya sosialisasi terus dilakukan kaitannya dengan itu. Nah, urbanisasi ini tentunya melahirkan satu turunannya pasti banyak ya. Kalau tadi tidak terkontrol atau dan lain-lain sehingga banyak pengangguran, kemudian pekerja yang sembrau itu di pinggir jalan dan itu kan itu salah satu dampaknya lah turunannya. Nah, dengan kami menghadirkan fasilitas-fasilitas penugasan-penugasan yang diberikan ke kami, itu kan tentunya membuka lapangan kerja, yang besar, mulai dari lapangan kerja yang harian, kemudian bulanan atau mungkin pekerja kasar sampai dengan yang manajerial itu semua kita buka. Tapi tentunya dengan satu sistematik atau satu parameter yang jelas sehingga kami masyarakat dari luar Jakarta yang memang punya kapasitas berada di level mana itu kita bisa terima, kita bisa dilibatkan dengan proses yang benar gitu ya. Di dalamnya pun begitu dia masuk kita kemudian punya satu proses atau sistem yang bagaimana mengangkat kapasitas mereka, kemudian mereka lebih matang, lebih profesional nantinya ke depan untuk kemudian nanti dia bisa lebih berguna, bermanfaat bagi pengembangan kota Jakarta ini. Jadi saya kira nanti tentunya akan terseleksi dengan sendirinya. Mereka-mereka yang datang dan masuk ke dalam Jakarta urbanisasi ini, itu akan terseleksi dengan seleksi alamnya lah, seleksi kompetensinya, itu kan semua pasti ada. Itu akan terbangun. Nah, kami tinggal menjaga bagaimana supaya aturan yang ada di kami itu benar-benar mewadahi itu. Bukan cuma hanya menilai, tapi mengembangkan profesional mereka. Oke, mungkin itu jadi salah satu inovasi juga ya, mungkin inovasi atau mungkin pendekatan baru gitu untuk menjawab tantangan urbanisasi itu, Pak. Ya, sebenarnya itu
selain itu improve dari kami juga tentunya itu adalah itu akan terus berkembang. Jadi tidak kemudian selesai sampai hari ini gitu ya. Karakter itu akan berubah terus, dinamika itu akan berkembang terus, apalagi menjadi kota global gitu ya. Kemudian tidak lagi kita bicara urbanisasi, malah orang dari luar ya, dari luar Indonesia bisa akan masuk ke sini ya, khususnya kawasan Asia Tenggara atau Asia itu kan sudah mulai masuk ke sini dengan mudahnya, mereka bisa berbahasa Indonesia. Itu juga suatu tantangan yang baru sekarang ya. Dari situlah kemudian kita bisa lihat mereka banyak yang masuk dan bahkan bukan di level bawah lagi pekerja kasar, tapi sudah profesional, sudah mulai banyak. Kita nggak tahu nih mereka bisa bahasa Indonesia, ternyata mereka dari negara mana, Filipina atau dari negara lain gitu ya. Nah itu yang menjadi sekarang ini itu udah mulai menjadi tantangan. Nah kami terus mengingatkan ke karyawan-karyawan kami di Jakarta, di Jakpro khususnya, bagaimana kemudian mereka mempersiapkan itu. Jadi bersaing tapi tidak berhadapan. Ya, itu yang memang menjadi tantangan yang besar. Jadi dia harus terus meningkatkan kapabilitasnya, tidak kemudian hanya berharap program yang ada di korporasi, tetapi mereka harus kreatif mencari sendiri. Ada inisiasi dari mereka kemudian untuk mengamankan, untuk kemudian bersaing di situ. Saya kira itu. Jadi kita tidak, kalau bicara global, Jakarta sebagai kota global city tidak kemudian berhenti di urbanisasi ini aja, urbanisasi, tetapi lebih besar lagi saya kira. Itu akan menantang, akan tumbuh di Jakarta sebagai kota global. Nah, kalau dari Jakpro sendiri gimana sih melihat posisi Jakarta gitu dengan persaingan kota-kota global lainnya gitu di Indonesia? Ya, pertama kalau lihat dari sisi posisi kota Jakarta secara global itu kan menjadi salah satu titik center kalau bicara ini jadi demografinya itu. Nah dari situ tentunya bisa kita lihat ya, kita tidak bicara Jakarta dulu, tapi secara overall Indonesia. Berapa kali kita lihat di ajang-ajang internasional, terutama ajang-ajang yang lebih ke bukan politik tapi lebih ekonomi gitu ya. Orang semua mau berinteraksi dengan Indonesia, mau datang ke sini dengan mudahnya. Itu kan sudah indikasi bahwa semua orang melihat itu, terutama Jakarta gitu ya. Mereka melihat peluang banyak nih sekarang. Apalagi sekarang begitu digaungkan Jakarta menjadi kota global, kota ekonomi gitu kan, itu pasti lebih banyak nanti akan mereka datang sini. Nah, kami sebagai korporasi itu tadi, kalau konteksnya tadi karyawan atau sumber daya manusia itu tadi harus kami juga sebagai korporasi harus lebih siap nih melihat tantangan global, isu-isu global. Makanya kami Jakarta ini, Jakpro ini sudah mulai melihat bagaimana kami bisa terlibat di misalnya karbon kredit dan itu ekonomi hijau gitu, itu kita sudah siapkan seperti itu karena salah satu bukti kami siap dan mendukung Jakarta menjadi kota global itu bagaimana kita bisa mengcapture isu global itu masuk ke dalam Jakpro, kita bisa olah menjadi satu proses bisnis untuk kemudian membuat Jakpro lebih matang dan lebih siap untuk mengglobal gitu ya. Nah itu kita lakukan sekarang. Jadi isu-isu global kita harus sensitif, kita harus lihat bagaimana sih sebelum mereka datang bawa gitu ya. Jadi sebelum masuk kita harus lihat bagaimana sih isu di luar, apa sih yang lagi tren dari sisi bisnis atau ekonomi gitu. Nah itu kita capture, kita bisa tangkap, kemudian kita olah untuk kemudian kita bisa siap untuk berhadapan dengan mereka. Untuk kalau proyek sekarang selain tadi kan udah disebutin juga LRT yang dari LRT Jakarta yang Manggarai ya? Ya, Rawamangun ke Manggarai. Itu selain itu ada proyek-proyek lagi nggak yang sekarang lagi? Iya. Kalau LRT ini kan penugasan ya, lanjutan dari LRT sebelumnya. Kita sebutnya LRT fase 1B. Dari Velodrome Rawamangun ke Manggarai. Nah, selain itu tentunya tadi saya bilang Jakpro ini kan ada beberapa aset. Tantangan kami bagaimana aset itu kami bisa hidupkan, kami bisa utilize yang tadinya mungkin idle, tidak kemudian diapa-apakan gitu. Nah sekarang kami minta semua divisi terkait, direktur terkait untuk kemudian bagaimana mengutilisasi aset itu, kemudian bisa menghasilkan revenue, bisa menjadi satu kegiatan bisnis di sana. Nah ada beberapa nih kita punya misal pasar
dulunya pasar tradisional dari tahun 80-an gini kita bongkar, kita bangun menjadi pasar modern. Pasar Muara Karang. Kemudian juga nanti rencana ke depan kita ada beberapa lahan kita, aset kita, contoh di Kelabani kita mau bangun rumah sakit di sana. Jadi itu terus kita lakukan. Mungkin kita punya ada mall dulu itu di Pluit itu ya, kita mau revitalisasi supaya bisa lebih fresh, bisa reborn lah untuk kemudian mengimbangi kebutuhan warga Jakarta sekarang seperti apa terhadap fasilitas hospitality seperti itu, ada hotel dan lain-lain. Itu terus kita kembangkan. Jadi Jakpro juga bertahap berupaya keluar dari image badan usaha penugasan. Jadi selama ini kan kita lebih kelihatan, lebih keluar itu dengan image Jakpro ini yang dilakukan penugasan semua gitu ya. Tetapi itu berangsur-angsur kita mau ini kan, jadi yaitu tadi seimbang nih, tangan kirinya sebagai agent development, tangan kanan sebagai badan usaha bisnis gitu ya, supaya seimbang nih dua tangan. Nah itu kita sekarang lakukan. Jadi kegiatan bisnis non PMD atau PBD itu kita juga mulai nih sekarang kita kembangkan, sehingga pemegang saham juga tentunya menjadi percaya kepada kami bahwa Jakpro tetap bisa di samping sebagai badan usaha milik daerah, agent development DKI, Pemprov DKI juga sebagai badan usaha itu bisa dijalankan benar-benar sebagai korporasi atau perusahaan bisnis seperti Jakpro ini. Luar biasa ya. Kita udah banyak tahu soal Jakpro ya dari tadi ya. Nah ini mungkin terakhir apa ada mau ditanya lagi? Terakhir lah, langsung aja ya. Ada harapan nggak sih dari Jakpro sendiri untuk Jakarta gitu? Apalagi sekarang kebetulan lagi ulang tahun juga ya. Ya. Makasih. Jadi tentunya harapannya Jakpro juga tidak kemudian sebagai badan usaha ya semua berharap dengan fasilitas spesial dari Pemprov DKI tentunya gitu ya. Nah kami berharap juga di tahun ke-24 Jakpro eksis sebagai badan usaha ini, Jakarta tentunya bisa lebih, kalau bicara konteksnya sekarang, bisa mengglobal gitu ya. Jadi Jakpro bisa memposisikan diri atau berperan sebagai salah satu pendorong mengglobalnya kota Jakarta ini. Jadi berdasarkan indikasi kota global itu seperti apa, nah Jakpro bisa berharap bisa berperan di beberapa indikator itu lebih maksimal, lebih sempurna lagi untuk kemudian bisa bersaing kancah internasional. Tidak kemudian hanya Jakpro tidak hanya dikasih peluang hanya bekerja di lingkup DKI Jakarta, tapi bisa membawa Jakarta ke dunia internasional gitu ya, dunia global gitu. Itu yang kami harap. Jadi tentunya itu menjadi trigger bagi Jakpro untuk kemudian bisa menjadi lebih profesional, bisa menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dengan mempersiapkan tidak hanya kemudian membangun image saja, tetapi dari sisi internal kapasitas sumber dayanya itu terus kita dorong sehingga benar-benar bisa mendukung Jakarta menjadi kota global ini. Dan tentunya di usia 24 ini kami juga berharap Jakarta benar-benar tidak kemudian menjadi kota yang benar-benar bukan lagi sebagai tidak hanya sekedar transit atau apa, tapi menjadi kota destinasi di mana di fasilitas-fasilitas Jakpro seperti yang saya bilang tadi, Jakpro bisa menjalankan aktivitas bisnis, konser atau kegiatan event-event di venue-venue yang ada itu menjadi event-event destinasi. Tentunya itu bisa membawa income atau pemasukan bagi Provinsi DKI Jakarta yang lebih ini. Jadi intinya Jakpro ingin terlibat lebih maksimal lagi, lebih luas lagi dalam mendorong pembangunan Jakarta dan benar-benar mempersiapkan Jakarta menjadi global city. Kita nantikan ya inovasi Jakpro, betul. Ya. Wah, terima kasih ya Pak atas berapa tadi udah hampir sejam ya? Iya, sejam kita. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga harapan-harapan yang tadi Bapak sebutkan terwujud lah ya. Kemudian proyek-proyek Jakpro juga sukses, lancar,
untuk mengembangkan, membangun sama merawat Jakarta. Kita bisa menikmati proyek-proyeknya Jakpro Benar. gitu ya. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen juga, mungkin ada yang mau request apa gitu ke Jakpro gitu. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa.